Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami, mahasiswa agribisnis Politeknik Negeri Lampung, akan mempresentasikan proposal proyek usaha mandiri yang berjudul Bisnis Susu Kedelai dengan Rasa Kopi Jahe. Saya, Salsadela Adinda, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Adapun anggota di dalamnya yaitu Windy Febrian sebagai pemateri pertama, Roma Ulinur Azizah Tambunan sebagai pemateri kedua, Rian Adriansyah sebagai pemateri ketiga, dan Sylvia Pratiwi sebagai pemateri keempat. Baik, kepada Windy Febrian, saya persilahkan untuk membaca materi. Saya, Windy Febrian, selaku manajer umum dari bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran secara umum bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe. Sebagai pendahuluannya, saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Windy Febrian, selaku manajer umum, Roma Ulinur Azizah Tambunan, selaku manajer produksi, Rian Adriansyah, selaku manajer pemasaran, dan yang terakhir adalah Sylvia Pratiwi, selaku manajer keuangan. Langsung saja, yang melatar belakangi bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe, yaitu seperti kita ketahui, saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan minuman-minuman yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, agar tubuh kita sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Sehingga susu kedelai dipilih mengingat banyaknya kandungan-kandungan yang terdapat pada susu kedelai, di antaranya yaitu sebagai sumber protein, mineral, dan serat. Kelebihan lainnya yang ada pada susu kedelai yaitu susu kedelai tidak mengandung laktosa, sehingga susu kedelai ini sangat cocok digunakan untuk orang yang tidak dapat mencerna makanan yang berlemak. Nah, di sini kami hadir membawa susu kedelai dengan 3 varian rasa. Yang pertama adalah susu kedelai rasa original, yang kedua adalah susu kedelai dengan penambahan kopi. Penambahan kopi dipilih mengingat banyaknya pecinta kopi, terutama pada kalangan remaja. Kemudian yang terakhir adalah penambahan rasa jahe. Penambahan rasa jahe ini dipilih karena jahe merupakan suatu bahan-bahan yang mengandung antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, untuk susu kedelai dengan penambahan jahe ini menjadi solusi yang tepat sebagai minuman yang sehat pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan pelaksanaan dari bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe yaitu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis kegiatan manajemen bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe, kemudian menganalisis kegiatan produksi, yang ketiga menganalisis kegiatan pemasaran, dan yang terakhir menganalisis aspek finansial susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe. Selanjutnya, pelaksanaan dalam bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe terdiri dari 4 aspek, yaitu terdiri dari manajer umum, manajer produksi, manajer pemasaran, dan yang terakhir adalah manajer keuangan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen selaku manajer umum dari bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe. Aspek manajemen terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan diawali dengan kegiatan produksi. Untuk kegiatan produksi ini sendiri, kami menggunakan metode produksi secara berkala, yaitu dilakukan dengan 2 kali dalam seminggu, dengan output 60 botol dalam 1 kali produksi. Adapun modal awal yang digunakan yaitu sebesar Rp1.837.862, sehingga masing-masing individu mengumpulkan modal sebesar Rp459.465. Modal tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku pada saat produksi. Bahan baku tersebut diantaranya adalah kacang kedelai, gula aren, dan bahan-bahan penunjang lainnya. Selain untuk pembelian bahan baku, modal digunakan untuk pembelian peralatan dan biaya-biaya lainnya.
Kemudian untuk penunjang dalam pelaksanaan bisnis susu kedelai ini, kami menggunakan peralatan seperti mesin penggiling kacang kedelai yang digunakan untuk memproduksi susu kedelai dan mesin pendingin yang digunakan untuk menyimpan susu kedelai agar produk kami tahan lama. Fungsi selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian, pelaksanaan bisnis akan menjadi lebih terarah. Adapun organisasi dalam pelaksanaan bisnis ini terdiri dari manajer umum, manajer produksi, manajer pemasaran, dan yang terakhir adalah manajer keuangan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengarahan atau actuating. Untuk fungsi pengarahan itu sendiri yaitu mengarahkan semua bagian yang berperan atau yang terlibat dalam usaha yang dijalankan. Pengarahan itu sendiri terletak pada manajer umum karena manajer umumlah yang memiliki wewenang dalam mengatur setiap bagian atau setiap anggotanya. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling, yaitu mengkoordinir atau mengendalikan setiap kegiatan pelaksanaan produksi dengan segala kemungkinan hambatan atau permasalahan yang sering kali menjadi kendala. Pengendalian itu meliputi pengendalian terhadap cita rasa dan pengendalian terhadap kualitas susu kedelai itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aspek manajemen dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Windy Febrian yang telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Roma Uli Nur Azizah Tambunan. Kepada Roma Uli, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya, Roma Uli Nur Azizah Tambunan, sebagai manajer produksi, akan menjelaskan tentang aspek produksi. Aspek produksi ini dilaksanakan berdasarkan proses dan perencanaan produksi agar kegiatan produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Aspek produksi ini meliputi persiapan alat dan bahan, perencanaan, dan proses produksi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah persiapan alat. Alat dalam produksi susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe adalah kompor, mesin giling, baskom, saringan, spatula, dan panci. Alat dalam produksi susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe ini menggunakan sistem sewa, dikarenakan kegiatan ini bersifat sementara waktu atau tentatif, dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan proyek usaha mandiri yang dilaksanakan selama 4 bulan. Selanjutnya yaitu bahan produksi susu kedelai dengan rasa kopi jahe yang dilakukan sebanyak 8 kali dalam 1 bulan. Bahan-bahannya itu adalah kedelai, gula aren, vanili, bubuk jahe merah, bubuk kopi instan, botol, dan label. Bahan utama dari produksi ini adalah kedelai. Kedelai yang kami gunakan yaitu kedelai lokal dikarenakan harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik, dan kami mendapatkannya langsung dari produsennya. Baik, selanjutnya yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu terdiri dari lokasi produksi, sasaran pasar, kemasan, dan jumlah produksi. Jadi perencanaan lokasi produksi kami itu akan dijalankan di Lab Logistik Politeknik Negeri Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini karena alat dan bahan produksi yang kami gunakan menggunakan alat dari Lab Logistik Politeknik Negeri Lampung. Dan juga alasan yang kedua adalah sasaran pasar yang dekat dengan pasar konsumen, seperti dekat dengan area kampus dan juga dekat dengan area perumahan masyarakat. Selain itu, kemasan yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan kemasan 250 ml dengan jenis almond. Jenis botol ini dapat digunakan hanya untuk 1 kali penggunaan. Jumlah produksi. Perencanaan produksi dalam satu bulan ini kami merencanakan sebanyak 400 botol susu kedelai kopi jahe. Dan dalam 1 bulan kami melakukan produksi sebanyak 8 kali. Dan selama 1 minggu kami merencanakan produksi sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Dan dalam 1 minggu jahe sebanyak 60
biji. Dan jumlah susu kedelainya itu terdiri dari 3 varian rasa, yaitu original, kopi, dan jahe. Dan original sebanyak 24 biji, kopi 18 biji, dan jahe sebanyak 18 biji. Kenapa kita pilih original lebih banyak? Karena peminat original itu bisa dari semua kalangan umur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses produksi susu kedelai dengan rasa kopi jahe. Proses produksinya itu dimulai dari persiapan bahan baku, yaitu persiapan bahan baku utama, yaitu kedelai. Kedelai masuki proses perendaman kurang lebih selama 8 jam agar kulit ari melepas dan kedelai lebih lunak. Selanjutnya yaitu proses pencucian. Proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari kedelai dan melepaskan kulit ari dari kedelai. Selanjutnya yaitu proses penggilingan. Proses penggilingan ini bertujuan untuk menghasilkan sari kedelai dan memisahkan ampas dengan sari kedelainya. Yaitu penyaringan pertama. Penyaringan pertama ini menyaring sari kedelai untuk memisahkan ampas dan menghasilkan sari kedelai. Dapatkan sari kedelai ditambahkan gula, garam, dan vanili. Yaitu proses perebusan. Proses perebusan ini dilakukan selama 1,5 jam agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selama proses perebusan dilakukan proses pengadukan dan tidak boleh berhenti. Selanjutnya yaitu penyaringan kedua. Penyaringan kedua ini bertujuan untuk mendapatkan sari kedelai yang sudah tidak ada ampasnya. Selanjutnya itu penambahan rasa. Penambahan rasa ini ada 3 varian rasa, yaitu rasa original, rasa kopi, dan rasa jahe. Setelah penambahan rasa, yaitu pengemasan dan pemberian label. Selanjutnya penyimpanan. Selanjutnya dalam proses produksi ini ada jadwal perencanaan kegiatan. Jadwal perencanaan kegiatannya itu ada penyusunan proposal, survei pasar, seminar proposal, persiapan alat dan bahan, produksi dan penjualan selama 1-16, penyusunan laporan, dan ujian PUM. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini bermula pada awal September, minggu pertama, itu untuk proses penyusunan laporan, digunakan minggu 1 dan minggu kedua, selanjutnya itu survei pasar di minggu kedua dan minggu ketiga, seminar proposal diadakan di minggu ketiga, persiapan alat dan bahan seperti pembelian kedelai, pembelian label, pembelian vanili, gula, dan bahan-bahan baku penolong, itu diadakan di minggu ketiga dan minggu keempat. Produksi dan penjualan itu diadakan di Oktober minggu pertama sampai November minggu keempat. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan, itu diadakan di minggu pertama Desember sampai minggu ketiga, dan di minggu keempat itu ada ujian PUM. Jadi jadwal perencanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan untuk proses penyusunan proposal sampai ujian PUM. Demikian penyampaian saya tentang aspek produksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Roma Ulinur Azizah Tambunan yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Adriansyah. Kepada Rian Adriansyah, saya persilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rian Adriansyah. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan aspek pemasaran. Untuk yang pertama yaitu strategi pemasaran untuk kedelai kopi jahe itu sendiri. Yang pertama segmentasi. Untuk segmentasi kita masih dibagi dalam bagian umum, yaitu jadi masih laki-laki dan perempuan masih bisa mengkonsumsi susu kedelai ini. Nah, untuk tingkat perekonomiannya kita masih bisa bagikan ke tingkat menengah ke bawah dan menengah ke atas, atau bisa disebut semua kalangan ya. Nah, untuk usia yang mengkonsumsi susu kedelai ini bisa usia 6-60 tahun. Untuk selanjutnya yaitu target pemasaran dari susu kedelai kopi jahe itu sendiri, yaitu yang pertama mahasiswa, karyawan dan dosen Polinela, masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk di Bandar Lampung sendiri
tidak hanya di Bandar Lampung, kita juga akan bagi di Metro, Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Nah, setelah itu kita lakukan penjualan di event-event besar seperti contohnya Car Free Day, sepedahan dan event-event lainnya yang ada nantinya akan kita datangi. Nah, untuk target khusus kita pemasaran itu sendiri, kita akan melakukan penjualan 480 botol per bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu positioning. Nah, positioning ini sendiri kita ingin menciptakan, kita ingin menanamkan di hati konsumen bahwasannya susu kedelai ini itu sendiri dapat diterima di masyarakat. Nah, untuk itu kita membuat jargon atau slogan yang berjudul Sulai Koja Famire. Apa itu Sulai Koja Famire? Yaitu susu kedelai varian rasa milenial pre. Nah, untuk selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Nah, untuk bauran pemasaran itu sendiri yang pertama yaitu produk. Apa sih produknya? Produk itu susu kedelai cair. Nah, untuk varian rasa kita gunakan 3 varian rasa. Yang pertama yaitu original, kopi, dan jahe. Untuk ukuran botol itu sendiri 250 ml. Nah, untuk selanjutnya harga yang kita gunakan dalam penjualan di 3 varian rasa ini 5.000 per botol. Untuk lebih lanjutnya dalam rincian yang perhitungannya akan disampaikan oleh rekan saya di aspek finansial. Untuk selanjutnya yaitu promosi. Kita lakukan promosi di 3 media utama, yaitu yang pertama Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Untuk Instagram sendiri kita sudah buatkan, bisa dilihat itu link Instagram kami. Dan untuk di WhatsApp kita akan gunakan di story maupun di broadcast. Untuk di Facebook sendiri kita akan lakukan di postingan foto. Nah, untuk selanjutnya yaitu tempat penjualan. Memang kita tidak memiliki tempat yang tepat untuk menjual produk ini, karena produk kita ini yang akan kita jual kita masih sementara ya. Jadi kita akan salurkan langsung kepada konsumen, dan yang kedua yaitu kita akan salurkan kepada toko-toko ataupun menitipkan kepada reseller yang ingin menampung produk kami ini. Nah, setelah itu nanti akan dijual oleh reseller tersebut ke konsumen. Nah, untuk selanjutnya yaitu produk dan label kami lah. Nah, ini dia produk dan label dari produk kami itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Rian Adriansyah yang telah menyampaikan materi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Sylvia Pratiwi. Kepada Sylvia Pratiwi, saya persilahkan. Ya, di sini saya Sylvia Pratiwi selaku manajer keuangan dari bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yang mana modal awal yang dikeluarkan untuk bisnis ini adalah sebesar Rp1.837.862. Untuk jumlah modal yang dikeluarkan sendiri, setiap anggota akan mengumpulkan modal sebesar Rp459.465. Modal kami sendiri yakni berasal dari anggota-anggota karena ini merupakan kegiatan proyek usaha mandiri. Selanjutnya, terdapat biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri pada bisnis ini yakni terdiri dari biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang dikeluarkan yakni sebesar Rp10.033. Untuk selanjutnya adalah biaya sewa. Biaya sewa yang dikeluarkan untuk alat-alat dan juga mesin-mesin adalah sebesar Rp350.000. Sehingga biaya tetap yang diperlukan dalam bisnis ini adalah sebesar Rp360.033 untuk satu periode. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya produksi, yang mana biaya produksi untuk 1 bulan atau 1 periode yakni sebanyak 8 kali produksi mengeluarkan biaya variabel sebesar Rp1.200.000
Rp56.400 dan juga untuk biaya tenaga kerja yakni sebesar Rp341.429 sehingga total biaya variabel yang dikeluarkan yakni sebesar Rp1.577.829. Untuk selanjutnya adalah analisis laba rugi. Berdasarkan analisis laba rugi yang telah dilakukan, diperoleh total biaya atau total cost yakni sebesar Rp1.837.862. Dan setiap unit yang dikeluarkan selama satu periode atau dihasilkan output yakni sebanyak 460 unit yang terdiri dari 3 varian rasa, yakni varian rasa original, jahe, dan juga kopi. Untuk selanjutnya adalah biaya rata-rata variabel yakni sebesar Rp3.287 dan juga biaya rata-rata tetap sebesar Rp542. Selanjutnya adalah HPP, harga pokok produk yakni sebesar Rp3.829. Untuk penentuan harga jual kami menggunakan keuntungan 30% sehingga diperoleh dasar harga jual sebesar Rp4.978. Sehingga kami menetapkan harga jual sebesar Rp5.000. Berdasarkan harga jual yang ditetapkan dan juga output yang dikeluarkan, diperoleh total pendapatan sebesar Rp2.400.000. Untuk selanjutnya, keuntungan yang diperoleh yakni sebesar Rp562.138. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perhitungan RC ratio dan juga BRC ratio untuk mengetahui kelayakan usaha. RC ratio yang dihasilkan adalah sebesar 1,31. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1,31. Selanjutnya adalah BC ratio. BC ratio sendiri memperoleh hasil sebesar 0,31, yang mana setiap Rp1 yang dikeluarkan akan memperoleh keuntungan sebesar 0,31. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa usaha bisnis susu kedelai dengan rasa kopi dan jahe ini layak dijalankan dikarenakan nilai RC ratio yang lebih dari 1 dan BC ratio yang lebih dari 0. Selanjutnya adalah BEP multiproduk. Dalam BEP multiproduk sendiri, kontribusi penjualannya kami memprediksi original memiliki peminat yang sangat tinggi atau kontribusi penjualan yang tinggi seperti yang dipaparkan oleh rekan saya, yakni sebesar 40% dan juga rasa jahe dan kopi sebesar 30%. Kami memutuskan untuk harga jual rata sebesar Rp5.000 dikarenakan biaya rata-rata variabel yang dikeluarkan oleh rasa original dapat menutupi untuk biaya variabel dari rasa kopi dan jahe. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perhitungan BEP multiproduk. BEP multiproduk sendiri memperoleh hasil BEP unit sebesar 151 unit dan BEP rupiah sebesar Rp756.296. BEP sendiri merupakan titik impas di mana usaha kami tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, sehingga usaha kami akan mencapai titik tersebut bila menjual sebanyak 151 unit dan juga memperoleh BEP rupiah sebesar Rp756.296. Untuk selanjutnya adalah cash flow atau aliran kas, yang mana aliran kas sendiri kami akan memperoleh pendapatan selama satu periode yakni Rp2.400.000 dan total biaya yang kami keluarkan selama satu periode yakni Rp1.837.862. Berdasarkan hal tersebut, kami memperoleh keuntungan yakni sebesar Rp562.138 dan hasil dari RC ratio sebesar 1,31, BC ratio sebesar 0,31. Untuk BEP rupiah sebesar Rp756.296 dan juga BEP multi produk sebesar Rp151. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan proyek usaha mandiri bisnis susu kedelai dengan rasa kopi jahe yang telah menyajikan materi. Saya cukupkan presentasi ini pada hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her